Oh, halo guys, balik lagi sama Hafiz MZ. Di video kali ini gue bakal bahas tentang Team Frost sama Team Ignite. Tapi di video kali ini gue bakal bahas Team Frost dulu. Nanti di next video gue bakal bahas Team Ignite juga. Jadi kalau bisa videonya jangan di skip ya guys ya, karena ini ilmu penting. Cuman kalau kayak video gacha gitu-gitu nggak apa-apa kalian skip. Gue nggak nyuruh nonton sampai habis juga ya, gue nggak nyuruh jangan skip juga. Jadi karena video ini tentang ilmu, kalau bisa jangan kalian skip, apalagi buat kalian yang baru main, ditonton, dipantengin sampai habis. Oke, tanpa lama-lama, jadi di figur fantasi ini kalau kalian mau main tim sama brand itu beda guys ya. Kalau brand ya brand, kalau role ya role. Nah ini tim. Kalau brand itu kan kayak Tenma, Galatea, Let's Red, Snow-A, Night9. Nah kalau role itu kan kayak Vanguard, Militaris, Spesialis, Tanker, Defender ya, Defender. Nah kalau tim ini dia tuh brandnya acak-acakan sama, tapi role-nya sih enggak ya, role-nya sih menurut gue seimbang ya. Jadi ada tiga tim di figur fantasi ini. Ada Team Frost, Team Ignite, sama Team Summon. Nanti bakal gue bahas semua tentang tim-tim itu. Tapi di video kali ini gue bakal bahas Team Frost dulu nih. Oke, langsung kita bahas aja ya, tanpa banyak cincong. Kita langsung ke galeri aja. Oke, Team Frost itu apa bang? Team Frost itu ya main Frost, main ngebekuin. Nah, Frost itu tuh dibagi tiga ya guys ya. Yang pertama ada Frost biasa atau Frost aja. Gimana ya nyebutnya? Ya Frost doang tulisannya. Nah, ada Frost Resist sama Frost Damage. Bedanya itu apa bang? Nah, ini gue jelasin satu-satu. Kita jelasin dari Frost dulu. Frost itu ada di Osuke. Banyak sih Frost, banyak di karakter-karakter. Tapi gue jelasin dari yang di Osuke aja lah ya. Nah, Frost ini bisa ngasih damage, atau ini kan tulisannya target loss health, sama aja ngasih damage ya, every second. Jadi Frost ini tuh DOT ya guys ya. Apa itu DOT bang? Damage over time ya, sama aja. Cuman DOT itu kayak lebih singkatnya aja DOT. Ngasih damage setiap detik ya. Nah, dia ini bakal ngasih damage setiap detik. Terus damage-nya itu ignore defense. Jadi damage DOT-nya itu, ya kita nyebutnya DOT aja ya. DOT itu damage overtime ya, damage setiap detik. Nah, jadi damage DOT-nya ini ignore defense, yang dimana nggak bisa dikurangin sama resist atau defense atau apapun. Jadi kalau 2000 misalnya defense-nya musuhnya gede, ya tetap 2000, nggak bisa dikurangin. Terus aduh kok di sini sih. Terus Frost ini ngurangin attack speed musuh. Nah, jadi kadang ada musuh yang attack speednya kenceng kan, kalau ulti tuh jadi attack speednya dikurangin. Terus figur atau ya figur kita yang attack, yang nyerang musuh dalam keadaan Frost itu bakal dapat namanya itu Frost Damage, extra Frost Damage. Jadi bagusnya itu ya main tim itu ya, bakal ngasih damage ekstra ke musuh yang lagi Frost. Itu penjelasan Frost ya. Jadi intinya Frost itu di buff ke musuh sama DOT. Terus selanjutnya kita bahas Frost Resist. Mana sih Frost Resist tuh? Ada di Sunny. Sunny ini juga tim Frost ya. Nah, Frost Resist increase the amount. Jadi ini gak usah gue baca deh Inggrisnya, nanti kalian gak ngerti. Gue langsung translate ke Indo aja. Jadi menambah Frost damage. Menambah Frost damage kita ke musuh. Jadi Frost Resist yang ngurangin resisten Frostnya musuh. Jadi Frost damage kita nambah gede kalau punya Frost Resist ini ya. Jadi gitu ya guys ya. Intinya nambah damage lah. Di buff juga sama kayak Frost, cuman di buffnya tuh ngurangin resisten Frost musuh. Terus juga sisanya ini ada Frost ya. Tadi Frost udah gue jelasin. Terus yang ketiga ada Frost Damage, yang dimana itu ada di si Fazorwin. Frost Damage itu apa bang? Frost Damage itu ketika musuh, jadi intinya gini, semakin kecil resisten musuhnya, bakal semakin gede Frost Damage yang bisa kita kasih ke musuh. Terus Frost Damage ini nge-ignore defense ya, sama kayak si Frost yang biasa. Jadi gitu, mereka itu sebenarnya berkesinambungan. Jadi kalau perlu kalian
dapetin tiga-tiganya. Jadi frost resist sama frost damage itu ada. Jadi tim yang cocok buat frost itu apa aja bang? Nah, kalau buat tank ya, kita bahas dari tanknya dulu. Kalau sejauh ini tank belum ada yang punya frost ya. Jadi next banner sih Okada Ayane itu ada frost sih. Jadi sebelum kalian punya Okada Ayane ya, kalian pakai tank yang ada dulu lah. Banyak kan, lebih banyak ya, masih banyak lah ya, ada yang worth it. Kayak si Yuki itu juga gak apa-apa sih pakai. Gue juga pakai Yuki kan. Atau kalian punya Megan ya, Megan lebih bagus kan. Cuman Megan kan cocoknya di tim summon. Ya jadi sebelum ada Okada Ayane ya kalian pakai tank yang ada dulu lah. Nanti kalau udah muncul atau udah rilis Okada Ayane baru tuh mantep tuh, tim force kalian bakal jadi banget. Jadi pertama yang jelas kalian pakai Sunny buat roll belakang. Ini kita bahas roll belakang dulu ya. Roll depan tadi kan bebas ya, tanknya apa aja ya. Kita bahas roll belakangnya dulu. Roll belakangnya itu ada 3. Ada Fazorwin, ada Okada, bukan Okada, sorry. Bener ya, Osuke Okada namanya. Ada Osuke, kita nyebutnya Osuke aja lah ya. Ada Osuke sama si Sunny. Nah, minimal belakang itu ada 2 ya, ada militaris sama spesialis. Cuman kalau kalian mau pakai Ember juga oke sih buat tank. Cuman kalau saran gua sih yang penting ada si ini dulu ya guys ya. Ada si Sunny. Cuman kalau saran dari gua sih ini agak bingung sih sebenarnya. Kalau misalnya si Osuke kan dia ngasih frost tuh hampir ke semua musuh ya, all enemies. Kalau tapi si Osuke ini nggak ada frost resist, jadi nggak bisa nambahin damage yang kita kasih, frost damage yang kita kasih ke musuh karena nggak ada frost resistnya. Cuman ada frostnya doang, tapi frostnya ini ke semua musuh, itu yang bikin labilnya. Tapi kalau kita pakai Ayane, ini kita nggak bisa pakai dua-duanya guys ya, karena core-nya itu tuh bukan mereka berdua, core-nya itu tuh ada di Fazorwin. Ini Fazorwin ini core-nya tim Frost ya, karena dia paling ngasih damage yang paling gede di tim Frost. Jadi kalian pilih salah satu dari mereka, terserah kalian mau pakai siapa. Cuman gue nggak maksain juga sih kalian buat tim Frost, karena buat awal-awal sih pakai tim seadanya dulu. Pasti ya kalau buat stack atas kan butuh ini ya, butuh minimal bintang 3 lah. Sedangkan Sunny gue tuh masih ping bintang 1, jadi gue belum bisa sih buat tim Frost. Terus juga gue belum ada Fazorwinnya. Jadi kalian bisa pilih antara 2 ini. Nggak bisa dipakai dua-duanya. Cuman kalau gue sih si Sunny ini skillnya juga nggak bisa ini sih ya, nggak bisa ngasih frost. Cuman di pasifnya sih katanya bisa ngasih frost nih. Coba kita lihat. 3 random. Oh, dia bisa ngasih frost ke 3 musuh random ya selama 12 detik. Jadi ya tergantung kalian sih ya. Tapi agak membingungkan sih ya. Tapi coba kita bahas next dulu ya. Oke, kita selanjutnya bahas Fazorwin. Nah, Fazorwin ini core-nya dari tim Frost, yang dimana dia punya frost damage. Ini bakal sakit banget. Kenapa gue bilang sakit banget ya, karena kalau dia digabungin sama si Sunny itu wah gila sih damage-nya. Tapi ada kekurangannya. Ultinya si Fazorwin ini lama banget, jadi dia butuh energi recharge atau battery ya, energi recharge dari si Zephyr. Zephyr ini tim Frost juga ya guys ya. Nih kalian bisa lihat pasifnya tuh. Bukan skillnya tuh. Tuh dia bisa ngasih Frost ke musuh ya. Jadi buat helpernya tim Frost sih udah ada ya. Tinggal defendernya aja sih yang kurang sebenarnya. Jadi timnya sih sebenarnya udah hampir lengkap ya. Jadi Fazorwin sama Zephyr itu penting di timnya. Buat spesialisnya kalian bisa pilih antara Osuke atau si Sunny. Yang penting kalian bawa 2 ini nih, Zephyr sama si Fazorwin. Kalau nggak ada Fazorwin, kalau nggak ada Zephyr gimana bang? Ultinya Fazorwin bakal lama banget, setahun bisa setahun ultinya lama banget. Makanya gue bilang dia butuh energi recharge dari si Zephyr biar bisa nge-spawn ya. Jadi gitu. Oke, tadi udah bahas Fazorwin ya. Fazorwin ini core-nya ya, penting banget di musuh buat damage dealer ya. Terus kita bahas ke supportnya. Supportnya itu ya tadi gue udah bahas Zephyr. Zephyr juga tim Frost ya, bisa ngasih Frost ke musuh random ya. Mana sih? Tuh
Itu random enemies untuk 5 detik ya. Ngefrost 2 enemy selama 5 detik. Tapi ini harus skillnya harus level 2 ya. Skill level 2 tuh letter bintang berapa? Letter berapa ya? Gue lupa deh. Tapi intinya skillnya harus level 2 dulu biar dia bisa ngasih frost ke musuhnya ya. Terus buat roll depannya, nah roll depannya itu tank kan nggak ada ya, cuman ada si Midori ini sih bisa ngasih frost juga sih tapi dia ngasih frostnya tuh single target ya selama 5 detik. Jadi defender kalau roll depan itu minimal ada 2 sih buat nutupin 2, karena kan ya kita harus pakai 2 line ya. Jadi minimal kalian ada 2 figur buat ngebadanin ya, atau nge-TB ya. Kalau bahasa anak ML kan nge-TB. Jadi menurut gua sih Midori ini wajib sih enggak ya, bisa diganti sih banyak yang lain. Karena kalau Team Force itu yang utama itu ya Fazorwin, Zephyr, sama kalau nggak Osuki ya Sunny. Nah yang 2 di depannya itu defendernya itu kalian bisa pakai tanknya bebas. Midorinya juga sebenarnya sih bisa diganti ya, pakai apa aja lah yang kalian bisa pakai. Intinya kalau kalian mau main Team Force itu bawa 3 lah minimal. Nanti kalau udah Ayane rilis baru tuh nambah gokil kan, karena Ayane juga Team Frost. Nah si Midori ini dia cuman punya ya, dia cuman bisa ngefrost 1 musuh sih ya kekurangannya, jadi agak kurang worth ya. Mending diganti aja sih menurut gua. Jadi gitu ya guys ya buat Team Frost. Emang penting bang pakai main-main pakai tim gitu, penting banget karena Team Frost itu bisa ngasih damage tambahan plus nge-ignore defense. Ignore defense itu penting loh guys. Ignore defense itu tuh damage kalian gak bakal dikurangin karena defense musuh. Jadi kalau misalnya 20.000 ya tetap 20.000 damage kalian. Kalau misalnya dikurangin defense, nggak ignore defense itu misalnya 20.000 terus defense musuh 5.000 ya damage kalian jadi 15.000 gitu loh. Jadi bagus ya Team Frost ini ya. Apalagi ya mau gue jelasin ya. Jadi gitu aja sih kalau buat Team Frost. Karena ya gue sih sebenarnya pengen ya buat Team Frost ya, tapi ya nggak ada Fazorwin-nya sih. Tapi kalau misalnya buat kalian udah bisa buat Team Frost sih wajib pakai sih, karena bakal penting banget ya, ngebantu stack kalian juga. Jadi gitu guys ya. Intinya kalau kalian mau main Team Frost itu core-nya itu Fazorwin ya. Fazorwin ini penting banget, gila sih damage-nya. Gue udah pernah ketemu ya di PvP kalau nggak salah, gue pernah ketemu di PvP. Dia sekali ulti setengah semuanya. Ini damage-nya si Fazorwin ini all enemies ya, kayak Osuke. Jadi trot, wah, sekarat semua figur gue. Jadi yang belakang tuh ikut sekarat gitu loh. Jadi OP sih, lumayan OP. Gak tau sih gue OP atau enggak ya Team Frost ya, teman sakit banget sih si Fazorwin-nya ini. Jadi gitu aja guys ya buat pembahasan Team Frost. Kalau misalnya kalian mau tanya-tanya lagi bisa komen di bawah, nanti bakal gue jawab ya. Oke, sekian video dari gue. Mohon maaf kalau ada salah kata. See you guys.